Baik, kita mulai lagi menambah kitab kita minggu ini. Temanya adalah mengapa diambil dari kitab Rut. Kita akan melihat dua sesi tentang kitab Rut ini. Langsung aja saudara-saudari, kitab Rut dimulai dengan Rut 1 ayat 1 dengan 2. Dikatakan pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah dari seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu Elimelek serta istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai daerah Moab diamlah mereka di sana. Saudara, kita ngelihat dulu tentang latar belakang dari kitab Rut ini, saudari. Dan saya mau katakan bahwa keadaan zaman Rut adalah keadaan dunia seperti saat ini. Apa yang saya maksud? Kita akan melihat. Sehingga kalau keadaan zaman Rut seperti keadaan dunia saat ini, tentunya kitab Rut bukan hanya tentang sejarah, tetapi suatu tuntunan Tuhan yang masih relevan, yang masih up to date buat saat ini. Pertama dikatakan pada zaman para hakim memerintah, saudara-saudari. Zaman para hakim memerintah, kitab Rut ini adalah sesudah kitab Hakim-Hakim. Apa yang terjadi pada zaman para hakim atau kitab Hakim-Hakim, kita ngelihat dari konklusi terakhir dari kitab Hakim-Hakim. Anda ngelihat Hakim-Hakim 21 ayat 25 dikatakan pada zaman itu belum ada raja di Israel, setiap orang melakukan apa yang dianggapnya benar. Jadi bukan hanya tindakan, tetapi juga pandangan, saudara-saudari. Apa yang mereka anggap benar, pandangan mereka benar, apa yang mereka pikir benar, itu yang mereka lakukan. Jadi bukan dimulai dengan tindakan, tetapi apa yang mereka lihat, apa yang mereka pikirkan. Nah, bukankah itu berbahaya, saudara-saudari, ketika semua orang melakukan apa yang mereka pikir benar? Begitu banyak orang punya pandangan berbeda. Tetapi konsekuensinya adalah hal-hal yang buruk terjadi. Ini saya katakan adalah kerusakan moral di tengah sosial, di mana orang-orang karena menganggap apa yang dia katakan, dia pikirkan benar, maka akan menjadi individualitis, memikirkan kepentingan sendiri. Kemudian moral relatif sekali. Kamu bilang itu nggak boleh, saya bilang boleh, maka saya lakukan apa yang saya pikir boleh. Ada orang bilang nyontek, misalkan kalau sekolah, nyontek, ada yang bilang, nggak apa-apa, semua lakukan. Nah, ada yang bilang nggak boleh, tapi karena saya anggap boleh, maka saya lakukan. Berbahaya, inilah yang disebut kerusakan moral di tengah sosial. Kemudian juga saya bisa mengekspresikan diri saya, berikan apa yang menurut saya benar. Kalau yang ekstrim, kalau saya gay, saya lesbi, saya transseksual, saya boleh menyatakan. Saya bukan berkata kita harus membenci mereka, bukan, kita harus mengasihi mereka, tetapi kita harus memiliki standar. Kita mengasihi mereka, tetapi bukan kita setuju dengan cara dan perbuatan mereka, saudara-saudari. Amin. Ya, kemudian juga kalau Anda menganggap diri Anda paling benar, maka semua orang akan saling menjelekkan, dan bukankah ini yang sedang terjadi hari-hari ini? Kalau kita ngelihat medsos, koran ataupun berita-berita, yang ada adalah saling menjelekkan. Ini keadaan di zaman Rut, keadaan sosial, di moral di sosial ini telah runtuh. Ini terjadi. Bagaimana juga kita melihat di tengah bangsa dan negara kita dan keadaan di dunia ini, bukan bangsa dan negara kita aja, sangat individualistis, sangat mementingkan kepentingan sendiri ataupun golongan ataupun kelompok, partai mereka sendiri aja, gereja mereka sendiri aja, dan juga mereka tidak ada panutan. Sehingga karena apa? Mereka menganggap diri mereka benar, sehingga mereka nggak perlu menjadi panutan orang lain, tetapi mereka yang penting adalah mengkritik orang lain karena menganggap diri paling benar. Bukan hanya di tempat lain, tapi bahkan di tengah orang percaya pun saling menjelekkan, saudara. Bukankah ini yang terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Dalam kitab Hakim-Hakim 21 ayat 5 dikatakan belum ada raja di Israel, belum ada raja di hidup kita, belum menjadikan Yesus raja di hati kita, saudara-saudari. Kalau Anda menjadikan Yesus di hati kita, Yesus raja di hati kita, di hidup kita, maka Anda akan terlindungi dari kejatuhan moral, saudara-saudari. Amin. Jadikanlah Yesus, bukan diri kita. Jangan setengah-setengah, seluruhnya. Amin ya. Nah, inilah yang terjadi. Kemudian apalagi yang terjadi pada zaman itu, saudara-saudara, dikatakan kelaparan di tengah Israel. Apa yang menyebabkan kelaparan?
Hasil bumi tidak seperti yang diharapkan. Kenapa? Karena alam rusak, saudara. Saya katakan kerusakan alam. Bukankah ini terjadi hari-hari ini? Kesulitan ekonomi kita karena ya rata-rata bersumber dari kerusakan alam. Terjadi kelaparan. Hasil bumi tidak menghasilkan. Saudara, terjadi kelaparan. Kemudian bencana alam. Anda pikir bencana alam adalah hal yang lumrah? Enggak, kadang disebabkan oleh kita. Banjir disebabkan oleh keserakahan manusia. Ya, jadi alam pun sudah rusak, saudari. Ya, itu terjadi saat ini. Apalagi, bukankah ini semua mirip dengan keadaan kita saat ini? Bukan mirip, dan itu yang memang terjadi. Nah, kemudian apalagi dari kitab Rut 1 ayat 1-2 kita belajar lagi. Kemudian ada yang disebut pribadi atau tokoh-tokoh pertama yang datang dalam kitab Rut. Elimelek, Naomi, anaknya Mahlon, dan Kilion. Kita ngelihat Tuhan mau bicara apa dari hal ini. Saudara, Anda tahu Mahlon artinya sakit. Kilion artinya lemah, kecil, tidak berarti. Nah, ini adalah anak-anak dari Elimelek yang artinya Tuhan adalah rajaku. Dan Naomi, istrinya, artinya menyenangkan. Saudara-saudari, ya, kita ngelihat nanti betapa orang Elimelek ini adalah orang yang takut Tuhan, yang mau menjadikan Tuhan raja. Tetapi dia mempunyai anak Mahlon dan Kilion. Bukannya sesuatu yang aneh di dalam Alkitab bahwa seseorang dinamakan dengan keadaan kondisinya. Ini untuk menyingkapkan sesuatu. Ini juga. Ini menyingkapkan sesuatu. Masa ada si orang kasih nama anak sakit, si lemah, sehingga berarti. Enggak sih ya saudara. Tapi inilah kadang-kadang apa yang tertulis di Alkitab untuk kita belajar. Ya, misalkan nama Yakub adalah penipu. Ada orang yang mau menamakan nama penipu? Enggak kan? Tetapi Tuhan memberikan makna sesuatu untuk menyampaikan. Ya, jadi bukan sesuatu yang aneh. Nah, oke, kita balik lagi kemari. Kenapa yang terjadi dengan saat ini? Nah, saudara-saudari, ini selain kerusakan moral, kerusakan alam, juga kejatuhan manusia. Manusia telah jatuh sejak zaman Adam, sehingga mereka bisa sakit. Kita bisa sakit. Dan kita lemah. Lemah artinya bukan fisik, saudara-saudari. Lemah artinya di dalam kualitas hidup kita. Kualitas hidup artinya juga, saudara, kehidupan kita, otoritas kita. Adam waktu pertama kali memiliki otoritas atas segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Tetapi kemudian dia jatuh, sehingga tidak semua dia miliki lagi. Ya, dan dia, manusia jatuh, tubuhnya, fisiknya, selnya, bisa sakit. Dan saya mau katakan, ini keadaan yang terjadi hari-hari ini, dan ini terjadi, dialami juga oleh orang percaya, yang diwakili oleh Elimelek dan Naomi. Benar kan saudara ya? Jadi Elimelek, saudara jangan pikir mereka jelek. Banyak orang mengatakan, wah itu Elimelek Naomi karena meninggalkan Bethlehem yang adalah rumah roti, ya maka mereka dihukum Tuhan. Saudara-saudari, coba Anda bayangkan Anda tinggal dalam keadaan yang mereka alami. Moral sedang jatuh di sekeliling mereka. Mungkin mereka enggak, kalau Elimelek adalah Tuhan rajaku, sehingga dia enggak jatuh moral. Tetapi saat itu dia punya anak, yang satu sakit, yang satu lemah, dan sedang ada bencana kelaparan. Apa yang harus mereka lakukan? Kadang kita orang percaya gampang menghakimi tanpa kita memiliki empati ataupun simpati. Mungkin kita juga akan melakukan hal yang sama dengan Elimelek. Dan inilah kehidupan yang dihadapi. Tuhan mau ngomong, mau katakan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya bisa mengambil keputusan yang tidak tepat. Ya, kita sebagai orang percaya nggak lepas. Dan tetapi, saudara-saudari, puji Tuhannya adalah Tuhan tidak menuntut kita untuk tahu sempurna kita harus mengambil keputusan apa. Karena apa? Karena bukan itu cara Tuhan. Cara Tuhan adalah kehidupan, kesulitan hidup termasuk membuat keputusan yang salah. Anda mungkin mengalami kehidupan yang sulit, ya bukannya karena keputusan yang benar, bukan karena dosa ya saudara. Saya mengatakan keputusan yang salah. Keputusan salah lain dengan keputusan yang dosa. Keputusan yang tidak tepat lah Anda katakan gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari kehidupan di dunia yang sudah jatuh. Anda seringkali dipana-pana bukan? Ketika Anda menghadapi masa-masa yang sulit, keadaan-keadaan yang sulit dari suatu keputusan yang Anda ambil, langsung Anda akan dipana, ini kamu ngambil keputusan yang salah. Ini sangat disukai oleh dunia dan iblis, sehingga Anda menyesal dan seperti nggak ada jalan keluar. Saudara-saudari,
Selama itu bukan sesuatu hal yang Anda lakukan karena keinginan daging dosa, saudara percaya bahwa begitu banyak orang percaya mengambil keputusan yang kurang tepat, tetapi itu tidak menghentikan Tuhan. Karena buat Tuhan adalah bukan tentang kesempurnaan kita, pengetahuan kita untuk mengambil keputusan yang tepat, tetapi bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana kita menyikapi keadaan-keadaan, walaupun keadaan itu hasil dari keputusan kita yang kurang tepat. Dan inilah yang diperlihatkan oleh Elimelek dan Naomi dalam kitab Rut, khususnya dalam kitab Rut, saudara-saudari. Ya, jadi jangan terlalu menghakimi dulu. Jadi sikap yang tepat inilah yang membawa perbedaan, bukan keputusan. Amin ya. Karena kalau Anda dibuat ragu ataupun dibuat Anda dipana-pana dengan keputusan-keputusan bahwa Anda mengambil keputusan yang salah, maka selalu akan membuat Anda goyah, bimbang, dan gak pernah yakin. Tetapi Tuhan mau Anda tahu bahwa mari berdirilah dengan memiliki sikap yang berbeda. Nah, dalam kitab Rut ada 3 karakter yang menunjukkan sikap yang berbeda. Karakter pertama adalah Naomi. Dalam Rut 1 ayat 11-13, saudara-saudari, Naomi memperlihatkan dalam kitab Rut seluruhnya, sebagian besar dalam kitab Rut itu memperlihatkan bagaimana Naomi menjadi pahit, saudara-saudari. Maka ketika dia pulang ke Bethlehem, dia ganti nama, jangan panggil aku lagi Naomi, tetapi panggil aku Mara, yang artinya sakit. Bukannya marah-marah, tapi marah yang berarti sakit. Jadi sikap yang pertama diperlihatkan adalah menjadi pahit, menjadi hampa, merasa nggak ada apa-apa lagi dan nggak punya harapan lagi. Inilah yang diperlihatkan oleh Naomi ketika dia menghadapi keadaan yang berat, suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal, akhirnya dia jadi pahit. Dia bisa menyesali, tetapi saudara-saudari, ini yang Tuhan mau kasih unjuk kita. Ya, orang yang pahit biasanya seperti Naomi. Dia katakan, saudara, kepada mantu-mantunya, karena kebiasaan orang Israel saat itu kalau seseorang pria meninggal lalu istrinya lalu dia belum punya keturunan anak, maka istrinya jandanya itu harus dinikahkan lagi dengan saudaranya segaris darahnya. Tetapi Naomi kan nggak punya, anaknya dua-duanya mati. Maka dia bilang kalau dia bisa punya anak lagi pun, masa kalian harus nunggu? Aku nggak punya anak lagi. Jadi apa? Saya mau katakan dia nggak realistis. Orang yang pahit, orang yang merasa, yang responnya adalah pahit dengan kehidupan, pahit dengan keadaan diri dia, adalah orang yang akan melihat sesuatunya jadi nggak realistis, saudara-saudari. Lalu kemudian juga dikatakan Naomi katakan, nih bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Orang yang pahit, dia nggak sensitif penderitaan orang lain. Bukankah Ruth dan Orpa, mantu-mantunya juga kehilangan suami sehingga mereka pun menderita, saudara-saudari. Tapi orang-orang yang pahit, orang yang memiliki sikap pahit dengan kehidupan, mereka nggak sensitif, mereka merasa yang paling berat dalam kehidupannya. Lalu kemudian pada akhirnya Naomi katakan, tangan Tuhan teracung sama aku. Orang yang pahit menyalahkan Tuhan dan menyalahkan orang lain. Saudara-saudari, saya berharap ini bukan menjadi sikap kita. Dan kalau ini menjadi sikap kita, cepat kita ubah. Karena apa? Nggak akan membuat Anda tambah baik, membuat Anda tambah menderita. Lalu sikap yang kedua diperlihatkan oleh Orpa, saudara-saudari. Dalam Rut 1 ayat 8-9a, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, dikatakan Naomi berkata kepada mantunya. Nah, tapi saya mau katakan, sikap apa yang diperlihatkan Orpa? Saudara, Orpa akhirnya adalah dia pulang ke rumah ibunya, kembali kepada bangsanya, yaitu bangsa saat itu Moab, saudara, ya. Dan ini berbicara sikap yang lari dari tekanan ataupun tantangan ataupun kesulitan. Anda ngelihat Naomi berkata kepada mantunya, kedua mantunya itu, ya, Orpa dan Ruth, kalian pulang saja ke rumah ibumu. Semoga Tuhan yang baik terhadap kalian dan seperti kalian baik terhadap saya. Terhadap mereka yang telah meninggal itu, semoga Tuhan berkenan memberi jodoh kepada kalian supaya kalian berumah tangga lagi. Saudara lihat sendiri. Naomi memberikan nasihat, kalian pulang aja ke rumah ibumu. Bukannya Orpa yang punya inisiatif, tetapi orang yang punya sikap mau lari dari kesulitan, lari dari tanggung jawab, lari daripada tekanan.
dia selalu mencelihat kemungkinan apa yang terbuka, opsi apa yang terbuka, pilihan apa yang terbuka, yang dibukakan, yang paling disinggung gitu kira-kira. Dan kebenaran ini mertuanya yang ngomong, bukan dia. Ya, wah itu dia. Kemudian dikatakan lagi, ya, Tuhan berkenan memberi jodoh supaya kalian berumah tangga lagi. Loh, kan Orpa belum punya anak, masih muda. Normal dong. Jadi orang yang lari tekanan akan melihat ini adalah reasonable, masuk akal, pilihan yang masuk akal. Iya dong, ya. Masa mau mengabdi terus, masa ikut-ikutan mertuanya, bagaimana nanti nggak ketahuan. Ini masuk akal dong kalau saya berumah tangga lagi. Kenapa? Saya belum punya anak, suami saya sudah meninggal. Gitu pilihan Orpa. Lalu kemudian akhirnya si Orpa, dia sambil nangis pergi meninggalkan mertuanya dan minta diri. Kenapa? Karena itu pilihan yang paling mudah untuk dijalankan oleh dia. Ya, walaupun sambil menangis, tetapi itu tetap paling mudah dijalankan. Amin. Saudara, orang-orang yang lari dari tekanan, ini dia selalu melihat, misalkan perceraian kan paling gampang. Ya, ini opsi yang paling terbuka, ini yang paling akal, ini yang paling masuk akal, ini yang paling bisa saya jalankan. Ya, ataupun yang lain, saudara-saudari semua. Ada yang karena kesulitan hidup. Iya, kalau saya menipu, ini paling masuk akal, ini paling bisa menghasilkan. Ya, ini paling terbuka kesempatannya. Saudara, jangan lari dari kesulitan, jangan lari dari tekanan. Perlihatkanlah sikap yang ketiga, yaitu sikap Ruth. Bagaimana sikap Ruth? Ruth ini, dia mau ikutin mertuanya, dia mau tanggung. Sikap yang ketiga yang saya katakan adalah sikap yang mau menghadapi masalah, yang mau memikul tanggung jawab. Ruth tahu suaminya nggak ada, anak-anak dari Naomi nggak ada. Maka sekarang mertuanya ada tanggung jawab dia. Ingat saudara, inilah yang kita alamin. Inilah yang harus menjadi sikap kita. Lihat, Ruth pada akhirnya ketika dia mau katakan, dia katakan kepada Naomi mertuanya, saudara-saudari, tetapi pada akhirnya konklusinya artinya begini, kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih daripada itu jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau sehingga selain daripada maut. Saudara-saudari, Ruth tidak mau dipengaruhi oleh keadaan, tidak mau dipengaruhi oleh manusia. Ibu mertuanya suruh dia balik pulang. Si Orpa sudah balik pulang. Orang-orang mungkin akan bilang, mendingan Ruth kamu pulang aja. Tetapi dia nggak mau. Dia mau melihat kepada Tuhan aja. Makanya dia bikin komitmen. Orang-orang yang mau menghadapi permasalahan, mau mikul tanggung jawab, selalu dimulai dengan komitmen dengan Tuhan. Makanya dia bilang, sampai maut menghadapi aku. Seumur hidup. Artinya selama dia masih hidup, dia akan komitmen. Tuhan, dia tarik Tuhan, dia bukan tarik manusia. Dia bukan berbicara kepada Naomi, atau siapapun juga, dia bicara pada Tuhan. Tuhan, dia libatkan Tuhan. Karena apa? Karena dia mau komitmen sama Tuhan. Saudara, kalau Anda mau menghadapi masalah, ya, mau menghadapi tekanan, menghadapi kehidupan ini, mulailah komitmen dengan Tuhan. Jangan bikin komitmen karena Anda dipengaruhi manusia ataupun keadaan. Bikin komitmen karena Tuhan aja. Komitmen adalah seperti rel, saudara-saudari. Kalau Anda ada bikin komitmen, Anda mempunyai rel. Walaupun mungkin ada masa di mana Anda di atas rel itu mundur ataupun diam di tempat, tapi paling tidak Anda tetap ada di rel sehingga Anda tetap tahu jalurnya mencapai tujuan. Amin ya. Lalu kemudian Ruth berkata, saudara-saudari, kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Buat saya ini berarti Ruth siap menanggung konsekuensi dari apapun yang keputusan dia, yang dia hadapin. Dan kapanpun juga, siang dan malam. Saudara, kita harus siap menanggung konsekuensi. Kita harus mempunyai sikap. Orang-orang yang mau menghadapi masalah, saya sudah berkeluarga, saya sudah melayani, apapun konsekuensinya, saya sudah bekerja, saya sudah usaha, apapun, saudara, yang Anda akan hadapi lewat keputusan Anda, siaplah menghadapi konsekuensinya, apapun dan kapanpun juga. Amin, saudara, karena masalah nggak pilih waktu kapan datang. Ya, dan kemudian Ruth bilang, bangsamu akan menjadi bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Buat saya ini bicara apa? Allahmu Allahku. Ruth berkata, ya,
aku siap berubah. Dulu bangsaku ini, dulu bangsaku Moab, sekarang bangsaku Israel. Artinya aku akan adaptasi dengan kebudayaan orang Israel, dengan cara orang Israel. Dulu Allahku lain, tapi sekarang Allahku adalah Allah Israel, maka aku siap untuk mengabdi dengan cara Israel. Dengan kata lain, Ruth siap berubah dan menghadapi perubahan. Saudara-saudari, keadaan gak selalu akan seperti yang kita hidupi. Tapi kalau kita mau siap menghadapi masalah, perubahan apapun juga kita harus hadapin, siap hadapin. Ya? Dan bukannya kita berubah untuk menjadi tambah buruk, kita berubah untuk menjadi bertambah kuat. Amin. Dan terakhir Ruth katakan, saudara-saudari, di mana engkau mati, aku pun akan mati, dan di sanalah aku mau dikuburkan. Dengan kata lain apa, saudara-saudari? Ruth bukan hanya melihat saat ini, tapi Ruth melihat jauh ke depan. Orang-orang yang mau menghadapi permasalahan dan mau memikul tanggung jawab, dia tidak hanya melihat solusi sementara, dia melihat jauh ke depan. Dia tidak hanya melihat yang sementara. Saudara-saudari, inilah yang diperlihatkan oleh ketiga orang yang diwakili dalam kitab Ruth, Naomi, Orpa, dan Ruth. Siapa yang Tuhan pakai untuk menjadi alatnya, menyatakan kemuliaannya? Ruth, saudara-saudari. Keadaan dunia yang telah jatuh ini membuat kita menghadapi tekanan. Orang percaya pun menghadapi tekanan, saudara-saudari. Tetapi sikap kita yang menentukan apa yang kita alamin ataupun agar kita bisa nikmati dan bagaimana kita dipakai Tuhan. Bukan semua, Pak, ada kasih karunia. Iya, kasih karunia ada, tetapi Anda harus menyiapkan diri Anda untuk menggunakan kasih karunia itu. Amin ya, saudara-saudari. Jadi lewat keadaan inilah Tuhan menyiapkan kita menggunakan kasih karunia yang ada. Akhirnya Ruth mendapatkan kasih karunia dan dialah sudah mempersiapkan diri karena sikap dia. Dia mau pikul tanggung jawab, dia mau berkomitmen, dia mau siap berubah. Dia tidak hanya melihat yang sementara. Tuhan akhirnya memakai dia, bukan hanya mengubah dia menjadi pribadi yang baik, tapi menjadi alat membawa tujuannya, saudara-saudari. Amin, saudara-saudari. Oke, demikian minggu ini kiranya Anda bisa mendapatkan poinnya. Kita akan lanjut lagi minggu depan dengan bagian kedua. Kita akan melihat tentang kemurahan Tuhan, perkenan Tuhan dalam kehidupan, dalam kitab Ruth. Renungkan semuanya, kiranya memberkati kita semua. Amin.